Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Karisma Putri. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Pendidikan IPA tahun 2022 Universitas Pendidikan Indonesia. Sekarang saya sedang melakukan PPL rencana aksi kedua. Masalah yang saya ambil tentang kemampuan peserta didik yang masih kurang dalam memahami dan menerapkan rumus fisika. Solusi yang saya ambil menggunakan model pembelajaran PBL berbasis praktikum. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Untuk memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Kelasnya tolong dipimpin untuk berdoa. Alfiatur, Alika, Almira, Alam. Oke, kita doakan kepada yang sakit bisa segera sembuh ya. Siap untuk belajar? Kalau sudah siap, tolong yang di atas meja hanya buku IPA dan alat tulis saja ya. Selain buku IPA, tolong dimasukkan. Sama alat pembelajaran hari ini boleh diletakkan di atas meja. Nah, pada bab pertama kita sudah belajar tentang gaya ya. Ada yang masih ingat pengertian gaya itu apa? Yang masih ingat pengertian gaya itu apa? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda berubah bentuk, arah, dan kecepatan. Ya betul, gaya adalah suatu dorongan atau tarikan yang dapat merubah bentuk benda, arah benda, dan posisi benda. Oke, sekarang kita lanjut ke materi tekanan zat padan. Nah, tekanan zat padan ini masih berhubungan dengan gaya. Coba kalian perhatikan dulu. Nah, ini kalian yang wujudnya membelakangi layar tekan, silakan bisa ketikkan dulu, memperhatikan ke sini ya. Di sini ada gambar kaki ayam dan kaki itik. Tahu kalian, kalau di sawah lebih mudah atau yang lebih gampang berjalan di sawah itu itik apa ayam? Itik. Maka ibu minta kalian jawab pertanyaan ini dulu selama 2 menit. Ditulis di buku kalian masing-masing. Dan jawab selama 2 menit dan kerjakan. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 4. Yang pertama, kita perhatikan ya. Melalui kegiatan praktikum dan diskusi, kelompok peserta didik mau menjelaskan konsep tekanan zat padan dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan praktikum dan diskusi kelompok peserta didik mampu menganalisis variabel variabel yang mempengaruhi tekanan zat padan. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok peserta didik mampu menerapkan persamaan tekanan zat padan dengan tepat. Yang keempat, melalui kegiatan praktikum dan diskusi kelompok peserta didik mampu menganalisis hubungan antara gaya dan luas permukaan terhadap tekanan zat padan dengan benar. Nah, hari ini kegiatan kita itu akan praktikum menganalisis hubungan antara gaya dan luas permukaan terhadap tekanan zat padan. Kita perlu mempelajari materi tekanan ini karena apa? Karena materi tekanan ini penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tadi kita tahu kenapa tas itu talinya itu dibuat dari bahan kaca tidak menekan bagian punggung. Terus nanti ember diberi plastik di bagian tengahnya biar tidak menekan tangan kita mestinya. Jadi pelajari tekanan itu penting
untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti kegiatan kita hari ini adalah praktikum, saya jelaskan. Hari ini yang akan dikira itu tentang kemampuan kalian dalam memahami dan menerapkan rumus. Jadi kita akan belajar menghitung rumus tekanan. Selain itu nanti Ibu akan menilai hasil diskusi kelompok kalian. Jadi, kita masuk ke orientasi masalah. Kita perhatikan ya. Di situ ada gambar. Ini kan musim hujan ya. Biasanya banyak tanah yang becek. Kalau kalian disuruh memilih, menurut kalian lebih mudah memakai sepatu boot apa sepatu berhak tinggi ketika jalan di tempat yang berlumpur seperti itu? Masa kalau pakai sepatu berhak tinggi nanti ragu. Ya pintar, kita lagi coba yang lain. Nah, selanjutnya itu akan membagikan LKPD. Karena itu sudah membagi kelompok ya. Kelompok semua sepertinya ini ya. Ini LKPD akan kalian pelajari terlebih dahulu bersama kelompok kalian. Silakan dibaca terlebih dahulu ya. Baca dulu, terus nama anggota kelompoknya diisi. Baca dulu 10 menit. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Oke, dibaca dulu. Kalian kan sudah tak suruh membawa plastik ya. Nah, kesini Ibu sudah menyiapkan tepung. Nah, nanti tiap kelompok maju untuk mengambil tepungnya. Nah, bisa ditulis di kertas yang baca spesialnya bisa diisi nanti. Silakan dibaca cara kerjanya lagi yang kedua. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Ya. Percobaan pertama, pengaruh luas penampang terhadap tekanan. Masa terhadap tekanan, kalian cermati. Masanya itu dari yang pertama ke yang ketiga paling besar masanya yang mana? Yang ketiga. Kalau masa yang ketiga kalian lihat tekanannya yang paling besar yang mana? Yang ketiga. Berarti semakin besar masa, semakin besar tekanan. Semakin kecil masanya, semakin besar. Semakin besar, jadi semakin kecil. Ya, jadi kalau yang ini hubungannya sebanding. Atau kalau lihat dari gaya bebannya itu juga sama. Semakin besar gaya, maka semakin besar tekanan. Semakin kecil gaya, maka semakin kecil tekanan.
kita soal remedi. Ya, silakan kita soal remedi ya. Ini berlatih lagi. Akhirnya tadi itu tentang tekanan. Jadi kalau kalian berjalan di tempat yang berlumpur, sebaiknya memakai sepatu yang alatnya lebih luas atau lebih lebar. Kenapa? Karena nanti semakin luas permukaan, maka tekanannya semakin kecil. Semakin kecil luas permukaan, maka tekanannya semakin besar. Itu refleksi. Silakan nanti kalian kerjakan di rumah. Kalian isi bagaimana pembelajaran hari ini. Ini nanti kalian isi refleksinya ya. Silakan dibagikan bisa satu. Beberapa PPT-nya silakan dikumpulkan sama lembar penilaian di mana temannya dikumpulkan. Satu kelompok mengumpulkannya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar materi tekanan hidrostatis. Silakan nanti di rumah bisa pelajari tekanan hidrostatis ya. Ada pesan ya untuk pertemuan berikutnya. Kalau ada selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.